Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang kisah Gusmik mengobati anak 9 tahun dengan semut hitam. Alkisah, seorang pria fakir bernama Pak Adnan memendam harapan untuk kesembuhan keponakannya yang sudah berusia 9 tahun. Meski usia sang anak terus bertambah, ia belum juga bisa berjalan, seolah lumpuh sejak lahir. Berbagai upaya telah dilakukan Pak Adnan untuk menyembuhkan keponakannya, mulai dari pengobatan medis, konsultasi dengan tabib, hingga memohon doa kepada para kiai. Namun, semua usaha tersebut belum membuahkan hasil. Kecemasan dan keputusasaan mulai menguasai hati Pak Adnan. Hingga suatu hari, harapannya kembali muncul saat ia melihat sosok Gusmik atau Kiai Haji Hamim Jazuli di pondok pesantren. Peristiwa ini terjadi ketika Pak Adnan selesai melaksanakan sholat di pesantren, dan ia melihat Gusmik duduk di teras madrasah, tampak tenang dan khusyuk. Kisah ajaib ini diceritakan oleh orang-orang terdekat Gusmik. Pak Adnan, tanpa ragu, mendekati Gusmik dan menceritakan masalah keponakannya yang tak kunjung sembuh. Ia berharap Gusmik dapat memberikan solusi atau sekedar doa yang membawa keberkahan. Mendengar penuturan Pak Adnan, Gusmik lantas bertanya, "Kenapa kamu kira saya ini dukun?" Pak Adnan dengan sopan menjawab, "Bukan, Gus. Saya hanya ingin meminta barokah doa dari panjenengan." Gusmik kemudian terdiam sejenak, merenung sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, saya akan berdoa untuk kesembuhannya. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi." Syarat yang diberikan oleh Gusmik cukup unik dan berat. Gusmik meminta agar Pak Adnan tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun. "Jika kamu melanggar, keponakanmu tetap akan sembuh, tetapi kamu akan meninggal. Kecuali jika aku sudah meninggal duluan, silakan kamu ceritakan," tegas Gusmik. Dengan penuh keyakinan, Pak Adnan setuju pada syarat yang diajukan oleh Gusmik. Harapan untuk melihat keponakannya bisa berjalan kembali membuat Pak Adnan rela menyimpan rahasia tersebut seumur hidupnya. Setelah itu, Gusmik memberi instruksi yang tak kalah unik. "Pulanglah, dan carilah semut hitam. Lalu suapkanlah kepada keponakanmu," ucap Gusmik dengan penuh keyakinan. Pak Adnan mengikuti arahan tersebut dengan sepenuh hati. Ia pulang dan segera mencari semut hitam, sesuai petunjuk yang diberikan oleh Gusmik. Meski terdengar aneh, Pak Adnan tidak mempertanyakan instruksi itu dan langsung melakukannya demi kesembuhan keponakannya. Dalam waktu singkat, sekitar 1 jam setelah semut hitam tersebut disuapkan, keajaiban pun terjadi. Dengan izin Allah, keponakan Pak Adnan tiba-tiba mampu menggerakkan kakinya dan berjalan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Hal ini membuat Pak Adnan takjub sekaligus terharu, melihat keponakannya yang selama ini dianggap lumpuh akhirnya bisa berjalan. Kisah ini menyebar di kalangan orang-orang yang mengenal Pak Adnan dan Gusmik, meski tanpa detail lengkap karena Pak Adnan tetap menyimpan sebagian besar rahasia sesuai syarat Gusmik. Kesembuhan yang terjadi seolah menjadi bukti kekuatan doa dan keberkahan yang Allah limpahkan melalui tangan Gusmik. Keajaiban tersebut menjadi bukti dari doa dan ikhtiar tulus yang dipanjatkan. Banyak yang percaya bahwa peristiwa ini adalah hasil dari keikhlasan Pak Adnan serta keberkahan dari doa Gusmik. Mereka yang mendengar kisah ini merasa takjub dan semakin yakin bahwa kuasa Tuhan bisa datang melalui jalan yang tak terduga. Gusmik dikenal sebagai sosok kiai yang memiliki kedekatan batin dengan banyak orang yang memerlukan pertolongan. Kisahnya yang syarat keajaiban menjadi salah satu contoh nyata bagaimana doa dan ketulusan bisa mendatangkan mukjizat yang tak terpikirkan oleh akal manusia. Hingga kini, cerita ini tetap hidup di kalangan mereka yang dekat dengan Gusmik. Keberkahan yang
diberikan tidak hanya dirasakan oleh Pak Adnan, tetapi juga menginspirasi banyak orang yang mendengar kisah ini untuk selalu berpegang pada doa dan keyakinan. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, seseorang harus terus berdoa, berikhtiar, dan berserah diri kepada Tuhan. Meski mungkin terdengar tidak masuk akal, kekuatan doa ternyata mampu mengubah keadaan yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.